Ya, Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 2 13.3.12. Configure a WPA2 enterprise VLAN on the WLC. Oke, di sini kita baca dulu objektifnya. Ya. In this activity, you will configure a new VLAN on a wireless LAN controller. Ya. Di aktivitas ini, kamu akan mengkonfigurasi eh, wireless LAN baru ya di dalam menggunakan ini di dalam WLC menggunakan wireless LAN controller. Nah, including the VLAN interface that we'll use ya. Nah, kita juga akan menggunakan VLAN interface ya. Kita akan menggunakan VLAN interface, lalu you will configure the VLAN to use a radius server and WPA2 enterprise to authenticate user. Nah, kamu akan mengkonfigurasi VLAN untuk menggunakan radius server dan WPA2 enterprise untuk mengautentikasi user ya. Nah, you will also configure the WLC to use an SNMP server. Kamu juga akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan SNMP server gitu. Oke, langsung saja. Kita ke part 1 nih. Create a new VLAN. Step 1, create a new VLAN interface. Kita buat VLAN interface dulu. Nah, ini kita baca. Each VLAN requires a virtual interface on the VLC. Jadi setiap VLAN itu membutuhkan ya, dia membutuhkan virtual interface di VLC ya. These interface are known as dynamic interface. Nah, interface ini juga dikenal sebagai dynamic interface ya. The virtual interface is assigned a VLAN ID and traffic that use the interface will be tagged as VLAN traffic. Nah, virtual interface itu akan ditambahkan ke VLAN ID dan traffic that use ya menggunakan interface akan di tag ya, akan ditandai sebagai VLAN traffic gitu. This is why connection between the IP, the WLC, and the router are over trunk port. Inilah mengapa koneksi antara access point, WLC, dan router itu melalui trunk port, gitu. Port trunk ya. For the traffic from multiple VLAN to be transported through the network, traffic for the VLAN must be trunk. Untuk traffic dari banyak VLAN ya akan dikirimkan melalui jaringan. Traffic kan melalui jaringan. Traffic untuk untuk VLAN traffic ini komanya di sini ya. The network. Oh iya ya. Jadi for the traffic untuk traffic dari banyak VLAN yang akan dikirim melalui network ya. Traffic untuk WLAN dan VLAN itu harus menggunakan trunk, harus di trunk. Ya, langsung kita ke step 1A. Open browser from the desktop of admin PC. Oke. Kita buka browser dari admin PC. Connect ke IP address. IP address WLC ya. IP address WLC itu ini nih. 192.1.
168.200.254. Gitu. Oh ya, dia harus pakai HTTPS kalau mau ke WLC ya. Oh, wait. HTTPS. Nah, ini. Usernya admin, passwordnya Cisco 123. Kita klik controller, menu controller, lalu controller, lalu kita klik interface. Klik interface. Oke, you will see the default virtual interface. Nanti kita bisa lihat di sini ini ada interface default ya untuk virtual dan manajemen ya. Klik new button, tombol baru, klik tombol new, terus kita buat nama interface ya, kita masukkan namanya itu VLAN ini min 5. VLAN min 5. Nah, ini membuat virtual interface ya buat VLAN ID-nya 5. Kita klik apply. This is the VLAN. Oke, ini yang tadi kita konfigurasi itu adalah VLAN yang akan mengcarry traffic ya, menggendong traffic. Yang akan mengcarry traffic untuk WLAN yang akan dibuat nanti gitu. Terus configure interface physical port number 1. Terus konfigurasi interface untuk menggunakan physical port number 1. Oh ini ya, physical port ini ya. Confirmation. Kita nggak physical, nggak ada ya. Berarti ini doang. Kita ubah number 1. Lalu multiple VLAN interface can use the same physical port because the physical interface are like dedicated trunk port. Banyak VLAN interface bisa menggunakan physical port yang sama karena physical interface itu seperti dedicated trunk port gitu. Kita masukkan juga IP address di sini ya, 192.168.5.254. 25.5.25.2.5.1. Oke. Gateway-nya 1, primary DHCP servernya 192.168.5.1. User traffic for the VLAN that use this VLAN interface will be on the 192.168.5.0 network ya. Jadi traffic user untuk WLAN ya, yang menggunakan VLAN ini, yang bukan VLAN yang
dibuat ini akan berada di eh, jaringan 192.168.5.0 ya. Ya, karena ini interface address-nya ini ya, apa? Karena DHCP servernya bukan karena ini ya apa? eh gateway-nya. Nah, gateway yang dipakai 192.168.5.1 gitu. Jadi nanti user user itu traffic user itu akan berada di jaringan ini gitu. Berada di jaringan yang sama dengan jaringan ini. 192.168.5.0. Net masnya 255, 255, 250 ya, 124. Sekarang kita klik apply, oke. Tunggu ya, tunggu apa gimana nih? Kita forward, kita cepetin. Klik save configuration di mana? Apply, oke. Oke, feedback Pak. Oh ini save configuration ini atas ini. Save configuration. Oke, nah, kita save configuration ya. Oke. Nah, harusnya konfigurasinya sudah ke save nih. Jika sudah di save, klik save. Nah, jadi so that your configuration will be in effect when the VLC restart. Jadi konfigurasinya ini akan berefek, akan ganti gitu, akan berefek gitu ketika VLC-nya di restart. Restart ini tuh, mana restartnya? Nanti ya nanti. Oke, lanjut ke step 2. Sekarang step 2 ini configure the VLC to use a radio server. Kita akan mengkonfigurasi VLC untuk menggunakan radio server. Ya. Kita klik security. Jadi radio server ini mirip-mirip seperti server triple A ya. Server AAA. Klik new button. Radius, oke. Radio server will authenticate the VLC before it will allow the VLC to access the user account. Radio server akan mengautentikasi VLC ya uh, sebelum memperbolehkan VLC untuk mengakses akun user, informasi akun user ya, yang ada di server radiusnya itu. This require a shared secret value. Ini require apa ya? Require itu memerlukan shared secret value, value rahasia, secret value, apa ya? Seperti password gitulah, secret value. Oke tadi. Nah, kita klik tadi habis kliknya ngapain gitu? Klik new button and enter the IP address of the radio server. Okay. Klik new button lalu enter IP address, masukkan IP address. IP
Terus radius ini ya, SNMP server 173.31.1.254. Oke. Di server apa ya terus untuk ini shared secret ini ya, shared secretnya ini kita gunakan Cisco Cisco 123. Lalu kita klik, kalau kita confirm dulu Cisco 123, lalu kita klik apply. Nah, oke. Hmm, ini kita sudah ada di sini ya, sudah ada satu server radius nih, sini ya. Oke, oke. Kalau gitu kita lanjut ke step 3, create a new VLAN. Kita buat VLAN baru. Kita klik ke VLAN, kita klik VLAN. Nah, VLAN kita klik go ini ya, create new buat VLAN baru. Nah, oke. Profile name-nya kita masukkan log to employees. SSID-nya SSID min 5. Untuk ID-nya kita gunakan 5, ID 5. Ini ya ID 5 ya, ID 5 ya. Apply. Kita back. Nah, ini sudah ada satu VLAN baru di sini ya. Kita konfigurasi VLAN-nya. Hmm, klik enable, kita klik enable ya. Untuk membuat VLAN-nya ini berfungsi gitu. To make the VLAN functional. It's a common mistake to accidentally skip this step. Ini apa kesalahan, ini adalah apa ya, kesalahan umum ya, kesalahan umum orang-orang yang mengkonfigurasi VLAN ini, statusnya nggak di enable. Choose the VLAN interface that will be used. Kita pilih VLAN interface yang akan digunakan yang akan digunakan oleh VLAN barunya ini ya. The WLC will use this interface for user traffic on the network. WLC akan menggunakan interface ini untuk user traffic yang ada di jaringan ini ya. Nah, ini kita ubah ke VLAN 5, ke VLAN interface yang sudah kita buat tadi. Tadi kan kita buat VLAN 5 ya. Kita klik ini VLAN 5. Kita pergi ke advanced tab, kita scroll sampai ketemu flex connect local switching dan flex connect local authorization.
Kita klik apply. Oke, udah ke apply ya. Kita coba lihat general ini benar. Oke, ini benar. Kita Oke, harusnya udah sih, udah ke apply sih harusnya ini. Kita lanjut ke step 4 ya. Configure WLAN security. Instead of VPA to PSK, we will configure the new WLAN to use VPA to Enterprise. Jadi kita alih-alih menggunakan WPA2 PSK ya, kita akan mengkonfigurasi WLAN-nya ini untuk menggunakan security WPA2 Enterprise. Kita masuk ke WLAN, lalu kita ke security, tab security ya, tab security di layer 2 ya. Ini tab layer 2. Layer 2 security ini kita pilih WPA2, WPA plus WPA2 ini ya. Ini kita checklist WPA2 selesainya, kita checklist. Lalu kita gunakan 802.1x yang ini ya. 802.1x. Enable, kita enable. Nah, ini akan this tell the WLC to use the 802.1x protocol to authenticate user externally. Ini akan memberitahu WLC ya, untuk menggunakan protokol 802.1x ini ya, untuk mengautentikasi user eksternal, user secara eksternal ya. Oke, ini haruskah kita play? Belum ya. Kita pergi ke AAA server dulu. AAA server tab. Nah ini kita pilih ya servernya ya. Server radius yang sudah kita tambahkan ke WLC tadi. Nah, ini kita pilih. Lalu kita klik apply. Oke. Nah, kompresinya nggak nambah tuh. You have no configuration that use. You have no configuration the WLC to use the radius server to authenticate user and to connect to it. Kamu sekarang akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan radio server untuk mengautentikasi user yang mencoba terkoneksi ke WLAN. Kita lanjut ke part 2, configure DHCP scope and SNMP. Step 1, configure a DHCP scope. The WLC offer is on internal DHCP server. Oke, jadi WLC terkadang offers ini bukan terkadang, itu often terkadang. Offers ini apa ya? Offers itu kalau terkadang itu often. Offer tuh ini penawaran ya. Jadi DWLC offer its own internal DHCP server. Jadi WLC itu menawarkan offers its own.
Saya contoh ya, nyala nih. Jadi Cisco recommends that that the WLS that the WLAN DHCP server not be used for high volume DHCP service. Cisco merekomendasikan kalau WLAN DHCP server ya tidak menggunakan, nah tadi tidak digunakan untuk DHCP apa DHCP server yang penggunanya itu berat, yang apa performanya tinggi gitu, yang banyak usernya. Oke, jadi oke, kita konfigurasi sekarang ya, konfigurasi DHCP server. Kita kemana nih? Admin PC, masih di admin PC, masih di WLC ya. Kita klik controller, forward, lalu kita klik interfaces. Nah, what interfaces are present? Interface apa yang saja ditampilkan ya? Ada interface WLAN 5, manajemen, dan virtual. Yang mana ini ada VLAN ID-nya ya. VLAN ID-nya ada ini 5, manajemen 1. IP address juga ada. Interface, tipe interface-nya ini ada dynamic dan static. Oke. Kita klik manajemen interface. Oke. Apa ini kok kosong ini? Oh, kita suruh kita merecord ini ya. Nah, ini IP address-nya, ini netmask-nya, ini gateway-nya. Primary DHCP servernya 00000. Okay. We want the VLC to use its own DHCP server to provide addressing to devices on the wireless management network. Kami mau VLC untuk menggunakan DHCP server sendiri ya, untuk menyediakan addressing untuk device pada wireless management network ya, pada jaringan manajemen wireless, termasuk such as lightweight IP, termasuk akses point ringan. For this reason, untuk alasan ini, enter the IP address of the management interface as the primary DHCP server address. Mana nih? Di mana? Nah, sih. Enter the IP address of the VLC management interface as the primary DHCP server address. Lalu terus, nah ini kemana ini? Kita controller interface, lalu ke interface. Oh, masih interface. Manajemen. Ini apa? DHCP scope ini? Atau masih di manajemen? Masih DHCP scope. Bukan interface. Manajemen.
Jadi kalau dihapus, nanti nggak bisa. Ini beneran gini. Ini ya beneran kosong ini. Klik manager interface, record is addressing information. Hah? Coba kita cek result assessment item di WLC ya, WLC 1 nih. Untuk DHCP, tadi saya bingung ini. Oh, hmm. Klik apply aja gitu, apply. Oke, oke, oke. Apa apa? In the left hand menu, expand the internal DB server. Kita klik DHCP scope. Oke. Ke DHCP scope, lo klik new button, new button. Yap. Nama scope-nya weird management ya, weird management apply. Let me we will configure this DHCP scope to provide address to the infrastructure. Nah, kamu akan mengkonfigurasi DHCP scope ini ya untuk menyediakan address, menyediakan alamat IP untuk weird infrastructure, untuk infrastruktur weird ya, infrastruktur aneh. That connect to the admin PC, VLC, and LAP1. Kita masuk sini udahan, kalau kita lalu masukkan full start address, mana full start address ini 192.168.200.240, and addressnya 192.168.200.249. Statusnya enable, provide the value for network, netmask, and default router from the information we gather in step 1C. Oh, jadi dia masukin IP ini ya, IP apa namanya, interface manajemen tadi. Tadi berapa tadi IP? Interface dulu, kita back. Saya foto biar nggak lupa. Manajemen. Kita pergi lagi ke DHCP scope. Lihat manajemen. Atur startnya 192.200.240. Eh, 192.168
200.254. Net masknya 254 ya. Lalu gateway ada di gateway nggak sini? Default router ya gateway. 200.1. Nah, ya. Lalu klik apply, oke, klik apply. Kita klik apply untuk mengaktifkan konfigurasi, lalu kita klik save configuration, oke. Nah, restart ya, cara restartnya gimana nih? Refresh. File not found. Nah, kita lanjut step 2, configure SNMP. Klik manajemen menu. Manajemen, kalau di SNMP, gitu kan. Dan klik trap receiver. And then new. Ini cara nge-restart. Ini gimana nih yang start WLC ini? Refresh. Ini ada fisikalnya nggak sih? Fisikalnya nggak ada tuh. Community string WLAN_SNMP. IP address 172.31.1.254. Nah, kalau kita klik play. Oke, udah ya, kita back coba. Kita back. No. Trap receiver. Enter. Nah, oke, udah buat ya. Coba sih cek result. Kayaknya belum clear lah ini untuk. Nah, ini di kalian harus bisa. Untuk security bisa lanjut dulu. Kita ke part 3, connect host to network. VLC ini gimana cara refresh ini tuh Pak? Refresh cara matiin. Kita ke wireless host, open PC wireless, klik profile. Kita sekarang menggunakan profile ya. Kita menggunakan profile, lalu klik new. Masukkan nama profile itu WLC spasi net.
Oke. Di WLC net ini ya, kita sambungkan ke SSID 5 ya. Kita connect. Gimana? Please go to the profile tab to create new profile to complete the connection. Advanced setup. Oke, kita ke advanced setup. Verify that the SSID interface infrastructure kamu tak tahu deh. And click next. Solusi SSID 5. Oke, kita SSID 5, kita next. Nah, di sini next. Kita next. Security-nya kita menggunakan WPA2 Enterprise ya. Next. Enterprise, lalu login name-nya user 1, passwordnya user 1 pas. Server name perlu nggak? Perlu ya server name. Masuk aja langsung. Kita save. Lalu zoom to profile WLC ini kita koneksikan. Kita connect. Oh enggak? Connect. Sini guys, nggak muncul deh ya di sini ya. Dia atau muncul, tapi SSID ini bukan WLC net. Select WLC, WLC, add profile, and then click connect. Connect, iya, klik connect. Wireless saja belum connect nih, kenapa nih? Klik connect, klik connect, klik connect, klik connect. Connect. Yang mau connect. Pak, saya ada step yang miss apa? Passwordnya salah. Oh, salah tuh. Coba kita ini delete ya. Delete, kita buat baru coba. Kita buat baru. Kita new. Profile tadi WLC net. Ini. Lalu ini klik ini, lalu klik advanced setup ya. SID-nya SSID 5, SSID 5 terus next. Ini kita buat DHCP ya. Next, lalu security-nya WPA2 Enterprise. Login name-nya user 1, user 1 pas. Lalu klik next, save, connect to the network ya. Kalau di ya. Connect, coba connect. Oh, untuk wireless sudah kelar ya, udah kelar. Kan di HCP server list ini yang masih kurang nih. Kayaknya ada step yang miss saya ini kayaknya. Oke, kita tungguin ya. Ini problemnya ada di radius server, addressnya salah. WL1 Capable Wireless radius server ya.
radio server tadi itu ada di security coba. Nah, security 254 ya, benar ya. Ini 173, pantas salah. Ya, 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 ya. Tipe saya sama saya. Ini di remove aja. Remove. Oke, kita ulang untuk VLC-nya. Remove, remove, delete. Oke. Mana? Nggak mau remove. Mantap. Kita buat baru aja berarti ya. Kita buat baru. Kita nggak bisa dihapus sih ini. Kalau kita ini masuk ke dalam konfigurasi mau nggak? Masuk, masuk, masuk. Sini. Masuk, masuk, masuk. Udah nggak mau masuk ke sini ya. Udah kita buat baru aja. Kita remove. Delete. Oke. Kamu di remove juga? Apa gitu? Buat baru. Bisa nggak sih? Bisa nggak dia buat baru ya? Satu tujuh satu tujuh dua titik 31.1.254. Nah, ini 4 ini ya. 31 ini. Share secretnya berarti share secretnya eh, Cisco 123, Cisco 123, lalu klik apply, forward, forward. Nah, muncul nih, kita klik server indexnya, nggak mau masuk ke server indexnya ya. Coba ini kita close dulu, kita coba lagi. Ini yang ada di wireless host ini apa karena yang mencoba terhubung ya. Coba ini kita delete saja. Delete, kita harus dikoneksikan dulu. Delete dulu aja. 2 titik 200 titik 254 bentar. HTTPS admin admin Cisco itu udah 3. Nah, kita ke security tadi ya. Bisa nggak sini masuk ke dalam sini? Tetap nggak bisa. Setting sini tidak bisa. Apa ya? Nggak bisa ya? Eh, apa ini aplikasinya? Oke, kita ulang dari awal sih. Nah, untuk DHCP-nya bagaimana? Untuk DHCP-nya DHCP, untuk DHCP scope dan SNMP bagaimana? Kita coba ke manajemen ya. Jadi interface. Oke, kita ke SNMP, thread receiver, WLAN SNMP. Nah, aku WLAN SNMP, ya ini enable back. Nah, nggak bisa diedit lah, bisa di remove. Status IPsec disable, volume.
Kita buat lagi. Ini kita double dulu misalnya pesan itu ini. IP-nya pakai ini. Kita back, coba kita back. Salahnya ini kenapa nggak mau di tadi nggak mau diedit. Aduh, salah. Kita ke mana sih tadi ini harusnya ke ini. Bukan ke manajemen, controller. Kita buat dari awal. Kita reset activity, buat dari awal. Kita tadi ya salah ya. Kayak gini aja. Langsung buat dari awal. Eh, kita ke admin PC ya. Terus 2, terus 4. HTTPS admin. Kita ke controller, cepet controller. Kita klik interface. Kita klik new button. Interface name-nya VLAN 5. VLAN ID-nya VLAN 5 ya. Jadi itu apply. Oke. Port numbernya kita buat satu ya, port number 1. Kita ubah 92.168.5.5.254. Jangan sampai salah. Oke, 255.255.0. Jangan sampai salah. 192.168.5.1. Oke. Kita klik apply ya, klik apply. Oke. Apply lalu save configuration. Oke. Ya, apply save configuration. Oke. Ya. Lalu kita ke step 2 tadi, itu step 2 di security ya. New ini apa ini, IP apa ini? Radio server. Oh iya, ini IP radio server. Tadi salah ya, 172 tadi. Tadi 173 tadi, salah, typo. 1.1.254. 172 1.1.254. Benar ya? Benar. Lalu ini Cisco 123. Cisco 123. Apply. Nah, nambah nih dia nih, benar-benar nih kayaknya. Nah ini ya, tadi untuk radio servernya ini servernya udah bener. Tadi salah tadi servernya. Makanya nggak bisa nyambung. Makanya gagal konfigurasinya tadi. Kita ke WLAN, kita buat WLAN baru. WLAN. Kita create new. Profile name-nya floor to employee. Floor to employees.
ID-nya SSID min 5, ID 5, kita apply. Oke. Kita ada di sini sekarang, ya, masuk ke bidang. Nggak mau pencet. Oke, delete. Hapus apa? Nah, oke, sudah hapus itu. Gimana ya biar biar sekali klik langsung muncul gitu, nggak perlu nunggu. Gimana ya? Nah, nggak perlu nunggu gitu, langsung gitu, nah langsung masuk gitu. Gimana caranya? Kalau di sini pakai tracer, karena ini real time. Nah, langsung kita pakai chip. Lalu kita oke, kita ubah jadi bidang 5 ya. Kita klik apply. Ini juga statusnya jangan lupa enable ya. Jangan lupa enable. Anda ke tab advance. Tab advance, checklist ini dua, ini checklist. Apply, apply sama. Nah, ya udah ke apply. Pilihan ID, kita ke security, layer 2 nih, PPA2 kan ini tuh. Gunakan yang ini. Lalu juga triple A server, server pakai server yang ini ya. Lalu apa apply, oke apply, oke, oke. Nah, lalu kita buat DHCP scope, DHCP scope ke controller, lalu klik interface, sekarang kita ke manajemen ya. Oh ya, manajemen hanya untuk melihat itu ya, hanya melihat, nah ini. Tadi saya udah nge-save sih IP-nya. Oke nih, apply. Klik DHCP, internal DHCP server ya, DHCP scope. Kita buat baru ya tadi ya, buat baru. Scope name weird management. Kita buka. Nah ini yang ini tadi sudah saya foto ya untuk apa? Untuk informasi IP dari VLAN manajemen. Full stack, full stack address berapa nih? 192.200.240. Gateway-nya default router ya.
Benar. Apply. Nah, ini kenapa kayak ada yang salah gitu ya? Apa nggak nambah completionnya gitu? Networknya udah benar keluaran. Untuk network dia tadi otomatis untuk network titik 0 apa titik 254 nih ya Fit? Terus network ya harusnya 0 sih ya. Bentar saya bingung nih. Tadi saya 254 sih tadi. Harusnya 0 nggak sih? Coba 254 apa dia otomatis? Dia langsung otomatis jadi 0 gitu ya? Oh ya jadi 0 ya. Jadi nggak 254. Lanjut ke manajemen. Manajemen SNMP track receiver. Ini community name-nya WLAN underscore is SNMP 172.31.254 fly keputusan yang ya fly ya. Nah udah sekarang hostnya nih, untuk hostnya tadi ke IPC wireless profile tadi itu new kita buat baru ya, new profile name-nya WLC net. Ini advanced setup, ini SSD 5, DHCP bener ya, ini security-nya enterprise. Login name-nya tadi pakai user 1, passwordnya user 1 pas, user 1 pas, klik next, save, connect to the network. Ini kita connect, pengalaman nyambung, oh dia baru nyambung ya. Oke nyambung. Nah permasalahannya tadi sudah diatasi ya, karena saya waktu masukin IP servernya tipu itu salah tadi. Sekarang kita cek apakah IP yang didapat sesuai dengan DHCP yang kita buat, DHCP scope yang kita buat ya. Kalau kita lihat di sini udah sesuai ya, sesuai networknya tadi 192.168.5.2 gitu, sesuai ya, sesuai lah. Tadi kan kita buat jadi. Nah ini dia VLAN interface-nya ini ya. Tadi kita buat ini ya. Ini udah benar nih ya. Tapi saya heran di sini. Nih kan di sini the address will be in the network sekian nih, network yang 5.0 ini. Nah, ya kan dia masuk dalam network 5.0 ya. Tapi saya heran nih kenapa untuk DHCP server list dia masih silang semua, masih silang semua ya. Coba semua.
Ini entah soalnya salah atau bagaimana ya, atau saya yang salah ya. Tapi di HTTP server list-nya merah semua nih, silang merah semua nih. Kayak apa? Entah saya, kayaknya saya yang salah, yang ada nge-skip step sih. Tapi kayaknya enggak sih. Ini ini bisa-bisa aja tuh, connect-connect aja. Saya kurang tahu ya kalau itu ya masalahnya. Jadi mungkin segitu aja video dari saya. Saya agree. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.